Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah bangunan pantai, yaitu menghitung data angin. Untuk mendapatkan data angin tersebut, kita menggunakan Copernicus. Di sini kami menggunakan link. Sebelum mendapatkan data anginnya, kita terlebih dahulu untuk login. Setelah login, kita akan mengikuti langkah-langkah yang diberikan supaya kita bisa mendownload data anginnya. Di sini kami ditugaskan untuk mendownload 10 data angin dari tahun 2012 sampai 2021. Sebelum mendownloadnya, kita bisa memilih sesuai yang diperintahkan untuk mendapatkan data anginnya. Di sini telah ditentukan menggunakan era Hourly data on single levels from 1979 to present. Di sini kita diberikan pilihan untuk mendapatkan datanya. Di sini adalah pilihan tahunnya. Pada tahun 2012, kita klik di sini. Bulannya, kita klik semua dari Januari sampai Desember. Dan untuk harinya juga kita klik semua, serta waktunya. Untuk sub-region extraction, di sini kami telah ditentukan untuk utara 8, barat 80, timur 150, dan selatan -20. Formatnya sini NCDF. Setelah itu kita langsung submit from. Sebelum mendownloadnya, kita menunggu durasi yang ditentukan supaya kita bisa mendapatkan data, mendownload data tersebut. Untuk mendapatkan data angin kembali, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Setelah terdownload, file akan tersimpan di dokumen kita. Aplikasi ODF ini ialah untuk mengubah
file data angin yang telah menjadi NC ke teks dokumen dan akan diubah menjadi Excel. Ini adalah hasil dari data yang telah kita ubah ke Excel tadi, yaitu file NC diubah ke teks dokumen. Setelah diubah, kita bisa langsung menghitung data angin tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Apriantin tentang data angin yang sudah diubah ke file Excel. Setelah didapatkan data Excel dari tahun 2012 sampai 2021, maka kita pindahkan beberapa file pentingnya saja, seperti tahun, bulan, tanggal, waktu, latitude, dan longitude, serta data U maupun V ke dalam sheet baru. Sesudah itu, cari kecepatan, arah, simbol mata angin, kuadran, Vmax, dan Vmin dengan rumus yang ada di layar. Lanjut di bagian skala Beaufort, pertama kita bikin tabel grand total, sehingga didapatkan hasil seperti di layar. Nah, pada bagian ini kita sesuaikan data yang ada pada tabel skala Beaufort untuk menjumlahkan hasil dari masing-masing arah mata angin berdasarkan wind speed yang ada di sini. Untuk bagian VET akan dilanjutkan oleh Kak Alivia. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan dengan cara pembuatan fetch. Pertama kali kita harus membuka Google Earth Pro. Terserah mau yang online atau yang aplikasi, tapi lebih enak yang aplikasi karena kita di sini akan mengambil gambar. Nah, setelah dibuka Earth Pro-nya, di kolom search kita cari lokasi yang sudah kita tentukan. Di sini karena lokasinya Temajuk, jadi saya akan carinya lokasi Temajuk. Nah, kita search. Nah, di sini dia lokasi Temajuk. Nah, sudah di lokasi Temajuk. Berikutnya kita akan menentukan skala yang akan diambil dari Google Earth Pro ini. Di sini saya mengambil skala 100. Nah, setelah ditentukan gambarnya seperti ini, tinggal diklik save image. Nah, supaya bisa lebih nah, di sini ya, kalau misalnya ingin mengambil skala lebih dari 100 bisa di zoom out dan zoom in saja. Di sini kalau saya zoom out 200 kilo, kalau saya zoom out lagi jadi 300 kilo. Nah, di sini karena saya mengambil skala 100 jadi saya ambilnya begini saja. Nah, bisa begini kan karena ini daerah Temajuk. Kemudian bisa saja kita dari map option dihilangkan title description, legend, scale, kompasnya, tapi terserah saja. Kalau misalnya mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Nah, di sini untuk resolusi bisa diambil resolusi yang bagus ataupun yang pas-pasan aja nggak apa-apa juga. Nah, kemudian kita save image. Save image silahkan disimpan di tempat yang ingin disimpan ya, misalnya di sini. Nah, begini. Lalu setelah didapatkan gambarnya, maka berikutnya akan kita masukkan ke dalam AutoCAD. Nah, dari gambar yang sudah kita ambil dari Google Pro tadi, kita masukkan ke dalam AutoCAD. Nah, di sini cara memasukkannya itu kita klik insert dan kita attach. Nah, bisa tadi kan dari file name Temajuk kan. Nah, kita masukkan, kita klik OK. Dan di sini kita specify titiknya. Di sini karena saya mengambil titik 0, karena lebih enak dikoordinasi seperti Windows yang tadi, jadi saya ambil titik 0. Nah, di sini tidak akan saya klik dan cantumkan langsung karena di sini sudah ada gambarnya yang sudah saya buat. Nah, setelah gambar yang sudah diambil tadi ada di sini,
sudah dimasukkan dalam AutoCAD. Berikutnya adalah cari titik tempat awal mula tempatnya ya, karena di sini tempatnya termaju, jadi saya ambil titik yang warna merah ini dari titik awal sampai ke titik sini. Ini saya bedakan untuk garis tengahnya. Nah, setelah dibedakan dari titik awal ini, dari titik termaju, kita buat 11 garis dari atas dan arah ke bawah. Nah, ada 11 garis ini ya. Semua garis ini berjarak masing-masing 2 derajat. Nah, bagaimana cara membuatnya 2 derajat ini? Bisa juga kita gunakan cara kira-kira, karena di sini sudah ada, saat membuat garis itu sudah ada tulisan kayak notifikasi derajatnya. Adapun cara yang lebih mudah, yang lebih enak, yaitu kita setting derajatnya seperti ini. Kita klik dulu show snapping reference lines, sudah diklik. Kemudian kita klik restrict cursor to specified angles. Nah, di sini kita klik kelipatan 2. Cara membuat kelipatan 2 bagaimana? Kalau tidak ada di AutoCAD-nya masing-masing, di sini caranya. Kita klik tracking setting. Nah, di sini ada polar tracking on. Klik polar tracking on. Kemudian klik increment angle. Di sini 2. Nah, untuk standar AutoCAD yang biasanya dengan begini saja itu sudah cukup, tinggal di OK kan. Namun karena kalau AutoCAD-nya 2022 ke atas harus ada tambahan lagi. Jadi di sini di additional angles, klik additional angles, kemudian kita ketik 2, angka 2. Nah, setelah itu kita OK. Maka dari sini langsung kita dapatkan 2, 4, 6, 8 dari kelipatan ini ya. Nah, setelah itu kita buatlah garisnya dari titik awal. Kita buat sebanyak 11 garis dengan jarak 2 derajat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 garis. Nah, masing-masing garis ini di mana berhentinya? Karena ini fetch berhenti pada pulau. Jadi dari arah termaju menuju ke arah ini terkena pulau. Jadi berhenti di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, bagaimana tidak terkena pulau? Maka itu akan berlanjut sampai ke sini. Terserah mau sampai berapa. Nah, sama dengan yang di bawah ini. Karena dia terkena pulau, jadi dia berhentinya di pulau. Garis fetch hanya berhenti pada garis yang di pulau ya. Nah, sudah ditentukan garisnya ini. Berikutnya, untuk perhitungan skalanya. Jadi garis ini kita hitung panjangnya berapa. Ada 2 cara. Cara yang pertama bisa digunakan dengan print gambar hasil ini, kemudian diukur menggunakan penggaris secara manual. Cara kedua dengan AutoCAD. Jadi kita klik garis ini, misal saya ambil contoh garis yang ini, AFK jam di sini. Nah, di sini kan ada tulisannya itu 466358773,7514. Di sini bisa ditulis 4,66. Nah, sama dengan garis-garis yang berikutnya itu menggunakan cara yang sama. Jadi di sini 4,66, di sini 4,54, di sini 4,45 dan seterusnya ya. Berikutnya, karena sudah mendapatkan setelah mendapatkan panjang dari semua garis ini, kecuali yang di tengah, ini tetap kita hitung 0. Setelah mendapatkan semua panjang garisnya, baru kita masukkan dalam perhitungan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat windrows. Ya. Nah,
di sini karena lokasi kami adalah Temaju, pertama kita buat skala Beaufortnya. Nah, sudah disortir seperti ini, maka kita dapatkan skala Beaufortnya sebagai berikut. Pertama di sini ada diklasifikasi berdasarkan wind speed-nya dari 0,0 dan sampai 0,2 meter per second. Nah, seperti contohnya di barat daya ya, jadi dapatnya dari arah rentang segini dapatnya 0,06%. Sampai akhirnya, kemudian yang kedua disortir berdasarkan arahnya. Di sini barat daya merupakan arah yang dominan karena didapatkan 32,94%. Nah, dari arah yang karena angka yang besar ini kan. Nah, di sini setelah didapatkan arahnya, didapatkan angkanya, maka di sini ya kita zoomkan semua angka-angka ini ke sini, zoom sama dengan zoom dalam kurung Y6 sampai Y13 tutup kurung. Didapatkanlah angka sebesar 32,94%. Barat daya adalah arah angin yang dominan dari lokasi kami yaitu Temaju. Dari barat terdapat 7,52%, di sini barat laut 3,54%, selatan 9,05%, tenggara 16,05%, maksud saya timur salah, dan tenggara 4,17%, timur laut 20,74%, dan utara 5,44%. Oke. Nah, semuanya ini dijumlahkan dapatnya 100%. Kalau misalnya lebih atau kurang dari 100 berarti itu salah ya. Nah, ini sudah benar berarti karena udah 100. Nah, berikutnya adalah membuat windrows di dalam AutoCAD-nya. Nah, berikutnya setelah didapatkan gambar tadi, gambar yang sudah dari AutoCAD kita pindahkan ke dalam Excel. Bisa saja di screenshot atau diekspor menjadi JPG atau PDF. Terserah yang mana saja boleh. Nah, setelah diekspor jadinya seperti ini. Nah, di sini kita buat dari tabel yang dari Excel karena skalanya 1:100. Alpha ini sudah ditentukan. Nah, alpha sudah ditentukan. Lalu ada cos alpha. Nah, di sini ada cos alpha, ini juga sudah ditentukan. Kemudian sentimeter. Nah, sentimeter seperti yang saya bilang tadi dari AutoCAD bisa dihitung menggunakan penggaris atau dihitung dari sini, dari AutoCAD-nya. Nah, dari AutoCAD itu dapatkan 4,66. Nah, 4,66 ini kita kalikan dengan skala untuk mendapatkan kilometernya, dikalikan dengan skala. Jadi 100 jadi dikalikan 100. Jadi begini, C4 di mana angka ini berada, jadinya 466 km. Berikutnya adalah mencari X cos alpha. X cos alpha ini dari 0,93 dari cos A dikalikan dengan kilometernya. Jadi 0,93 dikalikan dengan 466. Dapatnya 432,03. Nah, semua angka-angka ini kita zoomkan. Zoom dari cos alpha adalah 22,39. Zoom cm 92,35. Zoom dari kilometer 9235 dan dari X cos alpha-nya, yang penting ini X cos alpha dan cos alpha-nya di sini 8977,76. Ini adalah flash efektifnya, perhitungan flash efektif. Cara mendapatkannya adalah dengan penjabaran di bawah ini. Nah, ini dia. Flash efektif sama dengan X cos alpha per cos alpha. Jadi 8977,76 dari angka yang kita dapatkan dibagi 22,39, maka didapatkan 401,2. Nah, beginilah cara mendapatkan flash efektif dari lokasi Temaju dan lokasi-lokasi yang lain. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya.
karena dari skala Beaufort yang sudah kita dapatkan dari barat daya ini itu sebesar 32,94% ya. Nah, dari sini karena arahnya dominan ini, makanya kita ke arah barat daya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran dulu. Nah, seperti di sini ya. Di sini saya buat lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran. Nah, pertama kita klik dulu ini show snapping reference lines. Kemudian diaktifasi juga restrict cursor to specific angles. Di sini sebenarnya di klik untuk 5, 10, 15, 20 untuk kelipatan 5. Diklik ya, itu diklik. Nah, maka dari itu dari kelipatan 5 tersebut kita bisa membuat garis-garis ini. Nah, setelah dibuat garis-garis ini, saya juga membedakan arah beberapa garis yang saya beri warna ini sesuai dengan arahnya, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, ini lingkarannya saya jadikan ke titik 0 karena lebih mudah untuk dikoordinasi. Nah, untuk pewarnaan ini kita bisa menggunakan opsi hatch. Saya beri contoh, misalnya kita akan memberi warna pada suatu kolom. Yang penting sudah dibuat dulu garisnya ya, kolom. Nah, ini kita masukkan ke solid. Misal kita mau memberi warna kuning. Nah, ini kan sudah kan, tinggal klik saja warna kuning. Jadi dia klik saja di titik ini, mana yang akan diberi warna kuning. Nanti dia akan jadi kuning sendiri. Nah, setelah pemberian warna itu sesuai dengan arah anginnya masing-masing dan jumlahnya masing-masing ya. Misalnya di sini ada warna biru, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Lalu di sini ada persenannya yang ditambahkan itu 6,71%, 13,4%, 20,1%, 26,8%, dan 33,6%. Itu adalah persenan dari jumlah arah mata anginnya. Nah, di sini kan didapatkan tadi barat daya merupakan arah mata angin yang dominan dari lokasi Temajuk. Setelah barat daya ada arah mata angin yang lebih dominan lagi, yang kedua yaitu dari timur laut, yang ketiga utara, keempat barat, kelima selatan, keenam timur, ketujuh barat laut, dan terakhirlah tenggara. Nah, sekian untuk pembuatan Windows. Berikutnya akan saya lanjutkan pembuatan Flash. Untuk perhitungan gelombang, data yang sudah dihitung dengan rumus kita sortir. Kemudian, pada bagian simbol arah, kita ambil arah paling dominan. Setelah itu, hitung U10, T1, C1, C2, U3600, UTU, UW, dan UA berdasarkan rumus yang ada pada buku Bangunan Pantai. Pada periode gelombang, di sheet sebelumnya sudah didapatkan theta dengan rumus pi kali 360 dibagi 6,28. Dan untuknya fatnya sudah didapatkan hasilnya 401,02. Kita masukkan ke dalam sel. Kemudian hitung Tmin dengan rumus yang ada untuk mendapatkan kondisi gelombang. Dan pada periode gelombang itu didapatkan kalau kondisi gelombang kami tidak sempurna. Gelombang sempurna didapatkan gelombang paling banyak itu duration limited. Sehingga untuk duration limited didapatkan hasil tinggi dan periode gelombang seperti yang ada di layar. Lalu ya, kembali lagi dengan saya akan menjelaskan tentang periode ulang gelombang yang ditambahkan. Nah, jadi pertama kali sini ada metode Fisher. Nah, kita harus mencari HSM atau tinggi gelombang urutan ke M. Dan nomor urut 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah,
Untuk HSM ini, bagaimana cara mendapatkan angka ini? Kita pergi ke perhitungan periode gelombang. Nah, di sini periode gelombang. Kemudian dari kolom ini kita filter tahunnya ke salah satu tahun. Jadi saya ambil contoh di sini tahun 2012. Pastikan tidak ada korelasi dengan tahun yang lain. Nah, di sini saya ambil contoh 2012. Oke. Kemudian di kolom mana saja terserah. Di sini saya ambil di sini. Klik average. Buka kurung. Klik pada kolom periode gelombang. Kemudian tarik shift ke bawah. Nah, di sini dia. Kemudian tutup kurung. Maka kita dapatkan angka ini 0,785. Nah, kemudian saya copy di sini dan saya masukkan ke dalam metode Fisher-nya ini. Ya, ini kan angka sudah ada ya, 0,785, tinggal di paste spesial saja, paste 123. Oke, sudah. Nah, cara berikutnya itu sama untuk HSM yang berikutnya. Jadi kalau di urutan kedua, jadi kita ambilnya filter lagi ke tahun 2013. Nah, caranya sama. Nah, setelah dari HSM, kita cari periode P. P ini kita dapatkan dengan mengalihkan nomor urut dengan angka-angka berikut. Kemudian mencari YM, kita kalikan angka yang sudah kita dapatkan tadi dari P dikalikan dengan minus LN. Berikutnya HSM dan YM. Setelah HSM dan YM kita dapatkan, keduanya kita jumlahkan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi 0,785 dikalikan 2,86. Jadi hasilnya 2,25. Nah, untuk mencari YM kuadrat, tinggal kita kuadratkan saja angka YM yang sudah kita dapatkan dari sini. Jadi dikuadratkan. Maka hasilnya kuadrat dari 2,86 hasilnya 8,21. Nah, berikutnya H minus H aksen kuadrat. Nah, gunakan rumus ini dikalikan dengan B2. Dari HSM yang kita dapatkan digunakan untuk mendapatkan hasil ini. Kemudian HSM ini kita kalikan dengan D2, yaitu di sini. Ya, di sini dari YM bisa kita masukkan ke perhitungan ini. Jadi untuk mendapatkan hasilnya 0,809. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka yang ini? Seperti yang ada di keterangannya. Jadi HSM ini kita kurangi dengan HSM, maka hasilnya minus 0,023. Nah, semua angka-angkanya ini sama dengan perhitungan di bawah ini. Nah, bagaimana dengan mendapatkan jumlahnya? Bisa kita sumkan saja. Misal ini sum HSM. Jadi hasilnya adalah 7,96. Sama dengan yang berikutnya P. Sum dari semua P ini harus berjumlah 5. Kemudian yang YM juga kita sumkan. Semuanya kita sumkan untuk mendapatkan jumlahnya. Nah, E. Apa ini E? E ini artinya 4 kali 4,44089 dikali 10 pangkat min 16. Ini karena angkanya tidak bisa dirubah langsung ke angka, tapi dalam bentuk dikali 10 pangkat. Nah, kemudian lanjut ke periode ulangnya. Dalam periode ulang 1, 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 kan dari YR ini kita dapatkan dari mengalihkan LN minus 1 dibagi 1 dikali A17, di mana A17 adalah periode ulangnya. Nah, saya ambil contoh yang satu saja ya. Jadi HSR ya, ini tadi ini dikalikan dengan B17, jadi dapat dari YR. Kemudian tau NL. Nah, ini menggunakan akar. Kalau akar, tinggal ketik saja SQRT, yang berarti penjumlahan dengan akar. Sama dengan tau R, D17 berarti ini tadi.
hasil dari tau NR, dan cara mendapatkan HSR dikurang 1,28 tau R. Nah, ini HSR. Jadi dari HSR ini kita jumlahkan dengan dikurangkan dengan 1,28 dikalikan tau R. Tau R angkanya sudah kita dapatkan, maka hasilnya 0,65. Kemudian di HSR plus 1,28 tau R. Yang ini minus, yang ini plus. Sama dengan hasil tadi, cuman beda minus plus aja. Jadi hasilnya 0,95. Sama dengan yang di bawah-bawahnya juga ini, tinggal di drag aja kalau misalnya males ngetik ulang. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode Weibull. Metode Weibull sama seperti yang metode Fisher tadi yang untuk HSM-nya. Nah, jadi HSM-nya ini dapatnya tadi sama dengan perurutan duration limit dari periode gelombang ini. Nah, yang membedakan itu hanya rumusnya saja, cara mendapatkan P-nya antara metode Fisher dan metode Weibull. Bisa dilihat ini metode Weibull lebih kompleks lagi ya rumusnya dalam Excel-nya. Nah, ini kan SQRT ini maksudnya akar 0,2, 0,27, SQRT 0,75. Nah, berikutnya YM ini dikalikan dengan minus LN. Nah, minus C2 ini kan dari P. C2 kita dapatkan dari P yaitu 0,95. Berikutnya HSM, YM seperti yang tadi, tinggal dikalikan saja HSM dengan YM, maka hasilnya seperti ini. Kemudian YM kuadrat, tinggal dikuadratkan saja YM-nya 4,08, dikuadratkan jadinya 16,7. Nah, sama dengan yang berikutnya, jadi ini H dikurang H strip jadinya begini, dan H hat jadinya begini, D2 jadi di sini ya, yang dari hasil YM tadi. Kemudian HSM dikurangi dengan H hat HSM. Jadi B2 dikurang H2, dari mana B2 dikurang H2? Dari sini. Ya, dari HSM ini tadi dikurang H hat HSM. Sama juga dengan yang tadi, HSM ini disumkan dan hasilnya begini, 7,96. Sama dengan ini disumkan. Kalau misalnya males mau sum dari awal sampai akhir, tinggal di drag aja dari sini ke samping. Nah, dapat hasilnya sum. Kemudian berikutnya di periode ulang, YR. Bagaimana cara mendapatkan YR-nya? Ini dari periode ulang tadi sama ya, 2, 5, 10, 25, 50, 100. Nah, YR, saya ambil contoh yang satu saja. ln 1 dikali A17 di pangkat 1 dikali 1 per 0,75. A17 adalah periode ulangnya. Dan HSR, tinggi SR, dikalikan dengan B17 yaitu hasil dari YR. Tau NR didapatkan dari YR. Ya, didapatkan dari YR dengan rumus SQRT juga. Kemudian tau R dari D17 berarti dari tau R. Nah, kemudian HSR sama seperti tadi, HSR dikurangi 1,28 dikali tau R. Tau R dari sini. Nah, hasilnya 0,744. Nah, sama dengan kedua ini, yang membedakannya hanyalah satu yang minus, satunya plus. Berikut penjelasan tentang periode ulang. Sekian, terima kasih.